Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husnul Barok selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Saya Siti Rohmatin Wijaya. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul penerapan penggunaan metode bernyanyi untuk meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris. Pokok pembahasannya adalah 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah dan tujuan penelitian, 3. Kajian pustaka, 4. Kerangka pemikiran, 5. Hipotesis, dan 6. Metodologi penelitian. Oke, langsung saja. Materi yang pertama adalah latar belakang. Pentingnya belajar bahasa dapat meningkatkan sumber daya manusia yang baik di era globalisasi ini. Pentingnya belajar bahasa adalah untuk mempermudah berkomunikasi dengan siapapun. Bahasa juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap kehidupan manusia. Dengan menggunakan bahasa, manusia bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka ingin katakan. Nah, seperti memberikan sebuah pernyataan atau bersosialisasi atau menjelaskan sesuatu dengan orang lain. Nah, salah satu bahasa yang dipelajari di Indonesia adalah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris mempunyai peran yang penting dalam aspek kehidupan di zaman ini, tetapi masih banyak orang yang menganggap bahasa Inggris itu sulit. Maka banyak juga yang tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Padahal banyak manfaat yang bisa diambil dari belajar bahasa Inggris. Contohnya, kita bisa bersosialisasi dengan mudah jika kita bisa berbahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dimulai sejak di sekolah dasar dapat membantu dan mempermudah siswa untuk mendapatkan pelajaran, dan siswa juga akan mempunyai kemampuan basic yang baik sebelum mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu belajar kosakata dalam bahasa Inggris. Tetapi ada faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar kosakata. Nah, yaitu adalah metode yang digunakan. Dalam memilih teknik, strategi, dan pembelajaran, ada beberapa pilihan yang dapat digunakan. Salah satunya adalah menggunakan metode bernyanyi. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalahnya: 1. Bagaimana metode bernyanyi dapat membantu siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kalongan, Kecamatan BTR Jepara untuk dapat menguasai kosakata dalam bahasa Inggris dengan lebih mudah. 2. Bagaimana pengaruh penerapan penggunaan metode bernyanyi terhadap penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kalongan, Kecamatan BTR Jepara. B. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui penerapan penggunaan metode bernyanyi dalam pembelajaran kosakata dalam bahasa Inggris terhadap siswa kelas 1 SD Negeri 1 Kalongan, Kecamatan BTR Jepara. 2. Untuk mengetahui bahwa metode bernyanyi memiliki pengaruh luar biasa terhadap penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris pada siswa kelas 1 SD Pekalongan, Kecamatan BTR Jepara. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Metode bernyanyi. Pada era ini, siswa akan merasa bosan dengan metode yang biasa-biasa saja. Maka perlu menggunakan metode yang luar biasa, yaitu menggunakan metode bernyanyi. Nah, metode bernyanyi menjadi metode atau cara pembelajaran secara real atau nyata, mampu membuat siswa merasa senang dan gembira, yang mengarah kepada kondisi di mana jiwa kita bisa merasa bahagia. Kebanyakan orang ketika bernyanyi akan membuat perasaan seseorang itu seakan terbawa oleh nada-nada dan irama dalam lagu yang dinyanyikan, dan sejenak akan mengurangi rasa stres. Metode bernyanyi juga merupakan salah satu metode pembelajaran di mana guru menggunakan lagu yang dinyanyikan pada kegiatan awal pembelajaran dengan menggunakan lagu yang berkaitan dengan benda, yaitu part of body, animals, number, vegetable, and fruit. Guru bisa memperkenalkan dengan cara memperkenalkan syair lagu terlebih dahulu yang akan diajarkan, dan siswa mengikutinya beberapa kali sampai siswa dapat dengan mudah menyanyikan tanpa bantuan guru.
Kosakata. Kosakata adalah sekumpulan kata yang dimiliki seseorang dalam proses berbahasa, baik dengan ucapan maupun menggunakan tulisan. Dalam proses berbahasa, terdapat banyak sekali kosakata yang sering digunakan dan dipakai oleh seseorang dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Dan kosakata yang jarang atau tidak pernah digunakan seseorang dalam berkomunikasi. Ketika anak yang belajar suatu bahasa, yang pertama kali adalah mengenal dan mempelajari kata tersebut secara berulang kali, serta makna kata dari bahasa yang dipakai. Nah, kesulitan dalam memahami sesuatu dalam suatu bahasa bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah kurangnya pemahaman akan kosakata. Selain itu, mempelajari kosakata baru adalah suatu kegiatan yang menyenangkan karena bisa diterapkan dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya dengan teman kelas, teman bermain di rumah, dan anggota keluarga untuk mempelajari kata-kata baru bersama. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus ditingkatkan pada siswa sekolah dasar. Bahasa Inggris juga yang biasa disebut bahasa kedua merupakan bagian dari aspek perkembangan bahasa yang ditingkatkan melalui metode bernyanyi. Kosakata bahasa Inggris siswa kelas 1 SD 1 Kalongan masih kurang. Siswa juga merasa sulit jika dimintai guru untuk menghafalkan kosakata dalam bahasa Inggris yang telah disampaikan oleh guru. Karena penerapan atau pendekatan dalam mempelajari kosakata dalam bahasa Inggris kurang menarik, sehingga siswa cenderung akan malas dan jenuh, serta penyajian bahan ajar bahasa Inggris yang kurang tepat, seperti penggunaan kosakata yang terlalu berat. Penerapan kosakata bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar harus ditingkatkan melalui strategi yang tepat, karena bahasa Inggris mempunyai tingkatan yang berbeda, yaitu mulai dari mudah, menengah, dan sulit. Dengan demikian, kosakata bahasa Inggris tersebut akan mudah dihafal dan dipahami oleh anak. Penggunaan metode bernyanyi mempengaruhi pembelajaran kosakata dalam bahasa Inggris. Apabila guru menggunakan metode bernyanyi, akan membantu siswa untuk meningkatkan kosakata dan dapat membuat siswa menjadi tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini ada perbedaan hasil belajar antara siswa kelas 1A atau kelas kontrol dan siswa kelas 1B, kelas eksperimen. Kelas 1B mempunyai nilai unggul setelah dilakukan eksperimen dalam penggunaan metode bernyanyi, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan penampilan terhadap hasil akhir. Maka, data yang dikumpulkan harus diolah dengan statistik. Agar dapat ditafsir dengan baik, data diolah dengan nilai hasil pretest dan posttest untuk mengetahui pengaruh penggunaan media bernyanyi untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa kelas 1 Kalongan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Dalam metode kuasi eksperimen, peneliti berusaha untuk mengetahui apakah treatment mempengaruhi hasil penelitian. Pengaruh ini akan dimulai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada satu kelompok treatment dan menerapkan pada kelompok lain, kelompok kontrol. Kemudian menentukan bagaimana kelompok tersebut bisa menentukan hasilnya. Dalam penelitian ini, metode kuasi eksperimen menggunakan bentuk desain non-equivalent control group design, di mana kelompok eksperimen A dan kelompok kontrol B dipilih tanpa strategi penempatan acak. Pada dua kelompok tersebut, maka sama-sama akan dilakukan pre-test dan post-test. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah kelas 1 SD
Siswa terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1A terdiri dari 30 siswa, kelas 1B terdiri dari 25 siswa, dan siswa kelas 1C terdiri dari 20 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas 1A dan kelas 1B. Dari dua kelas tersebut, maka kelas 1A kelas kontrol dan kelas 1B adalah kelas eksperimen. Jadi, metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan observasi, non-tes, dan tes. Observasi digunakan penulis untuk membedakan antara pembelajaran yang menggunakan metode bernyanyi dengan pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita. Sedangkan tes itu digunakan untuk mengukur hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik menggunakan observasi untuk mengamati apakah metode bernyanyi sudah sesuai dengan silabus pembelajaran yang telah ditentukan atau tidak. Sedangkan tes yang digunakan adalah pretest dan posttest. Dalam tes ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum pretest dan sesudah atau posttest. Siswa diberi treatment menggunakan metode bernyanyi untuk meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris. D. Tahapan penelitian. Dalam melakukan penelitian harus ada tahapan, yaitu pertama, persiapan yang terdiri dari observasi, pembuatan proposal penelitian, pembuatan instrumen penelitian, dan perizinan penelitian. Kedua yaitu tahap pelaksanaan eksperimen. Supaya penelitian eksperimen itu bisa dikatakan valid, maka harus dibutuhkan pengendalian dengan variabel luar yang bisa mempengaruhi variabel terikat. Penelitian eksperimen bisa dikatakan layak atau valid jika hasil yang diperoleh hasil dari manipulasi variabel bebasnya dan juga hasil bisa digunakan di luar eksperimen, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Metode analisis data. 1. Pengkajian asumsi. Pengajian asumsi atau uji syarat analisis yang digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis, yaitu menggunakan persyaratan analisis, yaitu 1. A. Random, uji random, yaitu mengetahui apakah siswa yang digunakan secara acak atau ditentukan dengan prestasi siswa. Dan berdasarkan uji random tersebut bahwa siswa yang dipilih secara random karena diurutkan dengan abjad nama pada setiap siswa. B. Uji homogenitas, yaitu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi mempunyai bentuk yang sama dan tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Karena adanya keterbatasan waktu, maka uji homogenitas ini tidak dilakukan. C. Uji normalitas, yaitu mengetahui apakah ada yang diperoleh dalam penelitian tersebut memiliki sebaran distribusi normal atau tidak. Jika data tersebut dikatakan normal, maka bisa dilakukan uji statistik parametrik. Yang kedua adalah penetapan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, langkah yang digunakan yaitu menggunakan uji beda. Uji beda yang digunakan adalah metode parametris. Metode ini memiliki persyaratan yaitu data harus berdistribusi normal, dan teknik yang digunakan adalah teknik uji T atau tes. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.